kemudian terbukanya kota Mekah, lalu Nabi berkata la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah, karena pada saat itu sudah aman, tentram, nyaman, orang Islam aman. Nah, kalau aman, tidak ada fitnah, tidak ada berkecamuk, maka ibadah yang paling utama pada saat itu banyakin zikir, banyakin baca sholawat, banyakin sholat tahajud, banyakin sholat duha, udah aman. Mau perang sama siapa? Paham kira-kira? Itu yang aman. Nah, saat ini ya kan, zaman semakin luar biasa canggih melalui media sosial. Ya, media sosial, Facebook, IG dan lain sebagainya, WA dan lain sebagainya. Maka semua paham-paham dalam Islam itu dapat kita akses dengan mudah. Dari paham A sampai Z, saya tidak bicara yang sesat menyesatkan. Pokoknya banyak sekali. Itu kita jumpai di Facebook, gampang, tinggal klik aja itu. Betul nggak? Ini tinggal kita klik, muncul udah paham-paham semua itu. Maka saat ini adalah kondisi kasratul fitan, ghazwatul fikr, yaitu perang ideologi, perang pemikiran tentang Islam. Maka pada saat ini banyak yang media yang mengatasnamakan Islam, terkadang juga pemahamannya juga tidak sesuai dengan Quran, hadis, hikmah dan qiyas para ulama, lalu disampaikan melalui Facebook, kita bisa buka dengan mudah. Maka pada saat ini ibadah yang paling utama adalah banyakin ngaji, banyakin bertanya tentang hukum agama. Bukan berarti nggak boleh zikir, bukan. Ya zikir artinya ya zikirlah sementara, tapi lebih banyakin ngaji, lebih banyakin tanya tentang paham-paham sesuai dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari, Al-Maturidi dan manhaj kita dari Imam Syafi'i. Itu yang mesti diperbanyak. Nggak boleh kita nggak peduli dengan Islam, banyak fitnah. Sudah banyak yang kita lalu kita zikir baik seolah-olah kita nggak peduli. Sebetulnya dia bukan yang nggak peduli, dia berselimut dalam kebodohannya. Paham kira-kira? Ya. Akhirnya mah ketika diajak duduk mah, saya pernah ajak duduk salah satu seorang, ya bareng sama Ustaz Alwi. Emang bareng sama beliau, sama Ustaz Alwi itu macam lagi Ustaz. Ustaz Agus ya, sama Ustaz Agus. Vokal dia ngomong, kita adepin mah ternyata. Alhamdulillah, orang bisa apa ternyata. Belajarnya memang gede, Masya Allah. Nah ini sama Ustaz. Ya ini luar biasa. Semakin tergeser agama ini dibawa dengan orang-orang yang tidak paham. Nah, ulama-ulama dulu kita begitu. Contoh deh, kita jauh. Kiai Jahari tegas, Kiai Sopandi tegas, Habib Rizik tegas, Habib Lutfi juga tegas. Ketegasan mereka itu didasari dengan ilmu. Bukan sebatas ngomong aja, didasari dengan ilmu. Ketika ngomong bla 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 bla. Contohlah guru kita Kiai Nawawi. Beliau itu kalau ngobrol, ketika ngomong seperti ini dipanggil anak-anaknya. Tadi abang ngomong salah apa enggak? Ya karena anaknya juga kiai kan, Kiai Sopani, Kiai Busro, Kiai Ramuddin. Enggak, Bang. Itu semuanya semua didasari dengan ilmu, bukan sebatas tegas doang. Nah, kita mah tugasnya doang, ilmunya kagak ada, lah kesurupan itu namanya. Udah begitu ngomong kemasukan lah gitu. Oh ini kemasukan Kiai Jahari. Masya Allah, dikira setan kali. Ini kan luar biasa pemahaman seperti itu. Kembalilah kepada fitrah Islam. Nah, salah satunya inilah yang dilakukan oleh kegiatan NU atau Ansor, ya kan, ada zikirnya, ada ilmunya. Memang hal yang seperti ini. Karena sekarang zaman fitnah ya, zaman fitnah orang berbuat dalil itu tidak pakai Quran dan ijma, tapi modelnya screenshot. Modelnya screenshot udah kacau. Akhirnya ketika dia ngomong dengan satu kiai A, dikirim lagi kiai satu lagi, ini mana yang benar, bingung dewet dia. Ayo udah kacau dah. Nah ini ya, itu yang paling dikuli halin ibadah. Setiap masa, setiap zaman ada ibadah yang mesti diutamakan. Dan pada saat ini adalah banyak yang hadir di majlis ini. Karena memang udah zaman kita sekarang. Kalau aman, tentram, baru dikit banyakin. Ya, nah ini. Jamaah para yai yang saya muliakan, menyinggung tentang majlis. Saya dikasih foto banner itu judulnya Majlis Ratib ya, Majlis Ratib Maulid Kitab Kuning. Nah gitu, ada ya, Kitab Kuning atau Maulid. Memang harus begini. Ini salah satu kegiatan luar biasa. Artinya luar biasa itu mesti, kalau kata Gus mesti moco kitab lah. Mesti baca kitab lah gitu ya. Karena kalau kata Mbah Mun itu orang yang ngedali gak ada kitabnya jangan diikutin, mau ikutin apa?
mesti ada mesti ada kitab. Guru-guru kita pakai kitab, Kiai Jahari pakai kitab Tafsir Jalalain. Ya kan? Bahkan kitab Ihya Ulumuddin beliau baca di setiap hari Senin tuh pengajian. Kiai Nawawi baca juga kitab Tafsir Jalalain. Kiai Sofandi apalagi? Putra muda Kiai Rahimuddin, wah banyak lah. Semuanya pakai kitab. Enggak ada yang enggak pakai kitab. Paham kira-kira? Enggak ada yang enggak pakai. Nah kalau ada murid yang enggak pakai kitab, enggak tahu tuh ngikutin siapa itu. Saya juga bingung itu. Ya, tapi bicaranya mah ini ngikutin kita ya. Makanya saya kadang-kadang berkepala, ya Allah. Nah ini berkaitan dengan kalimat majlis, ratib, maulid dan juga maulidullah. Ini saya akan membaca satu tema, saya ambil dalam kitab Haqa'iq an-Tasawwuf karangan Syekh Abdul Qadir Ihsan, halaman 135. Saya ulangi, kitab Haqa'iq an-Tasawwuf karangan Syekh Abdul Qadir Ihsan, halaman 135. Saya pernah ngaji kitab ini dengan guru saya. Sebetulnya kitab ini lebih dominan kepada tentang tasawuf. Ya, karena memang materinya bebas, jadi bagaimana saya aja boleh protes. Terlalu boleh protes. Ya, boleh protes. Ya. Kenapa? Di situ menjelaskan banyak tentang keutamaan zikir, ridho, mujahadah, ma'rifat, tawakal dan lain sebagainya. Ya. Namun yang saya ingin kupas adalah satu hadis saja Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini berkaitan dengan majlis-majlis seperti ini. Majlis itu tempat, artinya majlis zikir berarti tempat zikir, majlis ilmu berarti tempat ilmu, majlis qahwah tempat kopi berarti ya, warkop itu kan. Nah ini itu disebut dengan majlisun itu artinya tempat. Ternyata kegiatan seperti ini, yaitu maksudnya seperti ini, maksudnya ada maulidnya, ada ratibnya, ada ilmunya, apalagi dibacakan kitab. Ternyata majlis ini adalah satu majlis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dirindukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diviralkan oleh para habaib dan para ulama kiai. Majlis-majlis seperti ini. Jadi jangan takut seandainya dibilang ini majlis ini sesat, kita sesat bareng-bareng sama kiai. Alhamdulillah di neraka bareng-bareng kita sama kiai habaib daripada kita bareng-bareng sama dia yang enggak jelas. Adem kita di neraka bareng. Jadi kalau saya ngomong begitu, kan ada aja ngomong ya, maulid itu apa, ngaji itu begini-begini tidak haram. Kita bukan pemula, kita orang yang mengikuti yang dilakukan leluhur kita. Kalau memang ini sesat, berarti di dalam neraka ada Kiai Jahari, ada Kiai Nawawi, ada Habib Hussein, ada Syarif di Pulau Cirebon. Nyantai kita bareng-bareng kiai. Paham kan? Ini mah kalau kita nggak punya dalil begitu kita ngomongnya. Ya, tapi yang jelas nggak mungkin kan gitu kan, nggak mungkin. Jadi nggak perlu takut. Nah bagaimana di tentang Allah bahkan Nabi membanggakan majlis seperti ini, yaitu dalam hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhri. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Abu itu bapak, Hurratun namanya kucing. Jadi bapaknya kucing artinya itu. Nanti kenapa bapak kucing nanti itu bagian mustadil. Bagian sana. Nah ini Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membanggakan majlis ini, saking bangganya diungkapkan. Ya orang kalau bangga diungkapin, Pak. Ya, ungkapan yang baik, niat yang baik itu mesti dipublikasikan, mesti diperlihatkan. Makanya Nabi juga sudah mencontohkan, diungkapkan bangganya dengan majlis ini. Nggak boleh kita ngomong sebenarnya saya juga pengen baik, saya juga beriman, tapi datang enggak, itu salah. Itu salah. Kebaikan itu mesti diungkapkan, mesti diviralkan, mesti diperlihatkan. Sebab sebagaimana keburukan jika diperlihatkan, jika dinampakkan, maka orang yang dibuat buruk dia akan tersakiti. Kita kalau dizolimi orang sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Kita difitnah juga sakit. Pun dalam kebaikan, ketika kebaikan itu kita ungkapkan, orang yang diberikan kebaikan dia mempunyai rasa yang indah, rasa yang
enak dan nyaman. Jadi nggak boleh kita kebaikan itu dipendam aja dengan dalil terserah Allah, nanti Allah akan buktikan yang benar-benar, yang salah adalah salah. Oh, itu dalil apa itu? Tanpa ikhtiar. Paham kira-kira? Nah ini. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah tabaraka wa taala malaikatan ay khalaqa malaikatan sayyara. Hadis ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya ini kita nggak perlu ya, artinya ngaji aja gitu ya, nggak perlu. Hah? Kenapa? Enggak. Ya, coba kalimat ini hadisnya innallaha tabaraka wa ta'ala itu menggunakan kalimat an atau inna, padahal ketika hadis ini tidak innallaha sesungguhnya Allah, padahal kalau nggak menggunakan apa inna juga mau selalu ya Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat. Nah kalau umpama saya ngomong Allah telah menciptakan malaikat, paham gak? Paham kan? Allah telah menciptakan. Tapi ketika menggunakan kalimat inna atau anna min harfin nawasib, ya kan? Itu kedudukan hukumnya itu lebih kuat dibandingkan yang tidak menggunakan apa tersebut. Itu bermakna tauhid dalam ilmu nahwu. Maka sesungguhnya kalau udah kalimat sesungguhnya itu wajib percaya itu. Kayak orang begini nih. Orang nanya, saya nanya sama si Fulan, oh saya nanya sama si A, kamu lihat si Fulan nggak? Saya tanya kepada si A, kamu lihat si Fulan nggak? Ya saya lihat. Dijawab, ya saya lihat. Lalu timbul pertanyaan yang kedua, yang benar ente lihat, sama nggak pertanyaannya? Saya tanya lagi, yang benar ente lihat? Dijawab lagi, iya saya melihat, sama nggak? Jawabannya sama-sama, iya saya melihat, tetapi penggunaannya hukumnya berbeda. Meskipun sama, yang kedua ini makna tauhid, maka tidak boleh la raiba fi, nggak boleh kita ragu di dalamnya. Maka nggak boleh kita ragu. Nah, orang yang beragama itu mesti yakin. Orang yang nggak yakin sama agamanya mau yakin sama siapa? Orang yang tidak yakin dengan agama itu tanda dia tidak punya agama. Allah tabaraka wa ta'ala, kita singkat saja. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malaikatan sayyara. Sebetulnya di kalimat hadis ini tidak dicantumkan nama Allah Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa malaikatan, tapi khalaqonya itu tidak ditulis karena lil maklum ya bahasa almiah. Kalau dalam kaidah nahwu seperti itu, ya maklum yang menciptakan malaikat ya Allah. Masa saya menciptakan. Jadi meskipun tidak disebutin namanya, kalau memang ditujunya sang pencipta adalah Allah tanpa disebutkan namanya pun sudah paham. Contoh, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak ada Muhammad. Padahal ketika kita bicara ala nabi, bisa saja masuk ke Muhammad, ke Musa, ke Ibrahim, ya kan? Karena tidak disebutkan namanya, tapi lil maklum. Nah, itu salah satu kaidah nahwu mengatakan demikian. Pun termasuk hadis ini mengatakan demikian. Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa malaikatan. Allah ini telah menciptakan malaikat. Allah menciptakan jutaan malaikat, bahkan triliunan. Dari malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, mereka diberikan tugas masing-masing. Ya, kalau di Basrul Masail mungkin tanya, kok Tuhan menciptakan malaikat dengan tugasnya, berarti emang Tuhan nggak bisa diremehkan? Nanya sama Ustaz Ali nanti itu. Ya, Allah menciptakan beberapa malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Nah, salah satunya salah satu di sini maksud satu kelompok. Berarti kelompok ini maknanya ribuan bahkan jutaan. Jangan dipahami kelompok 100 200, maknanya jutaan. Salah satunya Allah menciptakan malaikat sayyarah, yaitu malaikat tasayyuruddaan, malaikat yang tugasnya ini yaltamisuna majalisal dzikri. Luar biasa ya. Ya, Allah menciptakan sekelompok malaikat itu yang tugasnya yaltamisuna majalisal dzikr. Dia tugasnya mencari majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis dzikir. Tugasnya dia cari di dunia ini. Pokoknya itu aja tugasnya, mencari majlis dzikir. Majalis dzikir fil ardi fa idza atau ala majlis dzikrin hafa ba'duhum ba'dha. Ketika
si malaikat ini yang tugasnya mencari majlis-majlis seperti ini, faidah atau ala majlis dzikrin, jika ia telah menjumpai majlis tersebut, katakan pada malam ini, ia menjumpai majlis tersebut, maka apa ba'duhum ba'dha, maka jutaan malaikat itu duduk bersama kita satu dengan lainnya sampai selesai. Dia duduk bersama dengan kita. Memang tugas seperti itu. Ini majlis zikir. Majlis zikir di sini jangan kita pahami bahwa ini punten ya, saya bicara umum ya. Karena kalau Pak Yai depan ini sudah dewa. Artinya saya lebih yang ke sini. Bahwa malaikat ini mencari majlis zikir sini jangan kita pahami hanya zikir bi'anal aurat atau salawat. Ya kan baca yang zikir Ratibul Atos, Al-Haddad, apa Zid Nawawi, Nasul dan sebagainya. Bukan, tapi semua zikir itu maknanya umum. Ya kan, zikir itu bisa zikrul ulum, ya, menyebutkan ilmu-ilmu Allah, ngaji itu zikir, salawat juga zikir, kemudian juga baca ratib juga zikir. Jadi jangan mah kagak pernah zikir, ngaji dulu. Nah, ngaji itu zikir. Ya, jadi itu namanya zikir. Bahkan zikir juga penerapannya berbeda-beda. Orang dagang juga harus zikir. Ya, orang berdagang itu harus zikir. Cuma zikirnya ya bukan zikir baca aurat, bukan baca tasbih. Pedagang ada yang membeli, kalau dia zikirnya ada yang beli, Pak ini berapa harganya? Dia zikir Allah. Ini berapa Pak? Allah. Itu kira-kira belinya jadi nggak ya? Nah, nggak jadi. Saya ditanya kenapa ente zikir baik? Karena kata Nabi Muhammad, dunia ini dilaknat illa zikrullah, kecuali yang zikir kepada Allah. Zikir baik. Lagi dagangnya. Ini ngaco lagi kan? Ya kan? Nah, zikir orang dagang bukannya zikir seperti itu di saat dagang. Ingat zikir di dagang, zikir ketika di usaha itu ingat sama zakat, sama infak, sama sedekah. Itu zikirnya. Paham kira-kira? Karena secara umum malaikat ini datang ke majlis zikir. Zikir itu makna teksnya adalah ingat zikrullah, berarti ingat kepada Allah. Zikir itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu gimana? Ingat kepada perintahnya. Kan zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bagaimana? Ingat kepada perintahnya, ingat kepada larangannya. Sebab dia ingat kepada perintah, dia lakukan. Sebab dia ingat kepada larangan, dia jauhkan. Itu namanya zikrullah. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena enggak semua orang itu menyebut nama Allah, mensucikan nama Allah, tapi ingat nama Allah. Saya ulang. Karena tidak semua orang menyebut nama Allah, dia ingat nama Allah. Mana buktinya? Kita ketemu PSK ada gampang aja. Iya kan? Ketemu ketika PS kan. Atau saya kan dagang di pasar. Tetangga saya Kiai Syabuddin itu Cina, kanan kiri semua. Kita kalau jumpa dengan mereka lagi dagang itu, mereka nyebutinnya Allah itu. Ya Allah, dari mana aja Bang baru kelihatan. Benar nggak? Apa pernah ada begitu? Punya nggak teman muslim? Kalau ketemu, ya Allah, gimana kabarnya? Nyebut alhamdulillah, pasek lagi. Ya kan? Nah pertanyaan ketika dia menyebut ya Allah dari mana? Itu kan Allah yang disebut. Apakah dia ingat Allah? Ingat nggak? Jawab, saya nanya di mana? Hah? Dia non muslim nyebut ya Allah itu ingat kepada Allah nggak? Enggak. Jangankan ingat kepada Allah, Allah aja tidak dipertuhankan. Allah aja nggak diyakini sebagai Tuhannya. Maka saya bilang tidak semua orang nyebut Allah ingat kepada Allah. Karena hakikat orang ingat kepada Allah ingat kepada perintahnya. Maka nggak mungkin ya Allah begini banget, haji enggak, sholat enggak. Itu tandanya nggak ingat sama Allah. Karena kalau sebatas ngomong Allah itu ingat, waduh kacau itu. Orang Cina lebih fasih, bahkan lagi ngapal Quran. Paham kira-kira? Paham maksud saya? Ya, bahkan di zaman Nabi itu ada yang mau menyaingi Al-Quran malah ya. Dia tulis Al-Fiqh banyak sekali. Nah ini majalis sedih. Nah saat ini ingat kepada perintah, kita ingat kepada ilmu-ilmu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hadis saja ya. Ini satu hadis sampai kedua. Majal yang tamisuna majalis dzikri fil ardi. Fa idza atau ala majlis dzikir, fa idza atau maka jika mereka telah mendatangi ala majlis dzikir, atas majlis dzikir tersebut, hapa ba'duhum ba'dha. Ketika si malaikat itu
menjumpai majlis seperti ini, maka sebagian malaikat ia duduk bersama dengan kita, ikut. Ketika ia duduk, fayaqulullahu min aina ji'tum. Sampai selesai, Pak. Ya, sampai selesai. Jadi bahkan nanti di akhirat di sini sampai malaikat juta malaikat hadir di majlis zikir manapun, di sini dimanapun, bukan cuma di sini. Pokoknya ada majlis ilmu, ada majlis zikir ada. Dia sampai selesai. Ketika sampai selesai, kita pulang ke rumah masing-masing, dia pun pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Si malaikat ini pun pulang kepada Allah ketika selesai, fayaqulu Allahu min aina ji'tum. Kemudian ketika selesai, dia menghadap kepada Allah dan Allah berkata kepada si malaikat tersebut, min aina ji'tum, antum ini dari mana semuanya? Ditanya, apakah malaikat ini melakukan tugasnya dengan baik? Min aina ji'tum, dari mana kalian wahai malaikatku? Fayaqulu, maka mereka menjawab si malaikat itu, ji'na min indi ibadi ji'na min indi ibadika yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka wa yas'alunaka wa yastajirunaka. Ketika si malaikat ini datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya, antum dari mana? Fayaquluna, mereka menjawab, ji'na min indi ibadik yusabbihunaka wa yuhammidunaka. Dia lapor, Pak, kepada Allah. Apa laporannya? Ya Rabb, saya ini datang dalam satu majlis yang di dalamnya itu disebutkan namamu. Tadi kita mensucikan nama Allah, yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Saya dari majlis, di majlis itu disebutkan ayat-ayatmu, disebutkan kalam-kalammu, disebutkan hadis-hadismu. Saya duduk bersama dengan mereka. Mereka mensucikanmu, mereka memujimu, mereka mentahlilkanmu, wa yas'alunaka wa yastajirunaka. Dan selesai acara tersebut disebutkan di majlis tersebut namamu yang indah, nama Nabi Muhammadmu, kemudian disebutkan kalam-kalammu, mereka meminta kepadamu dan juga berlindung kepadamu ya Rabb. Itu laporan malaikat kepada Allah. Fayaqulu, kemudian ketika mereka maka bertanya kembali Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan yas'alunaka wa yastajirunaka. Ini orang kita tadi itu mensucikan nama Allah. Tadi kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tadi kemudian kita mendengarkan ilmu-ilmu disampaikan Kiai Syabuddin, Kiai Dede dan kiai-kiai lainnya. Nah, selesai kita minta kepada Allah. Maka Allah pun bertanya, ma yas'aluna, apa yang mereka minta? Ya kan, sehingga mereka mensucikan namaku. Ma yas'aluna, apa yang mereka inginkan sehingga mereka mengagungkan namaku. Ma yas'aluna, apa yang mereka inginkan sehingga mereka melantunkan ayat-ayatku, melantunkan hadis-hadis nabiku tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaannya. Itu tadi kita sholawat tuh. Emang kita minta apa sholawatan? Kita zikir, emang kita minta apa zikir? Kita ngaji, emang kita minta apa? Itu dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yas'aluna, apa yang mereka minta? Wa huwa a'lamu, dan Allah sebetulnya tahu bihim, dengan apa yang kita minta. Fayaquluna yas'alunakal jannah. Ketika Allah tanya, emang apa yang dia minta? Mensucikanku, mentahmidkanku, membaca ayat-ayatku. Fayaquluna, maka malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Ternyata yang kita minta itu, yas'alu, mereka meminta kepadamu ya Rabb, al-jannata, betul nggak? Kita minta ya Rabb, masukkan kita ke dalam surga. Dengan sebab kita berharap surga, ya kan? Dengan kita berharap surga, maka kita jalan menuju surga, baca tasbih, baca tahlil, mendengarkan ayat-ayat Allah, itu jalannya. Jangan ditanya ibadah mah jangan di surga, ngarepin Allah. Itu mah bukan di sini bahasannya. Yas'alunakal jannah, mengharapkan surga. Ketika malaikat ini bertanya, malaikat menjawab, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya kembali, wahal ra'uha. Lihat Pak, kita kan betul minta surga kan ya, agar dimasukkan surga. Apa nggak ada orang berdoa ya Rabb masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu, ada ini? Nggak ada. Mintanya surga. Ketika dia kata masih malaikat minta surga, fayaqulu wahal ra'uha. Hai malaikat, ini orang sekarang di Masjidul Ajar, anak Rijalul Ansor,
dan yang lainnya. Mereka meminta surga wahal rauha. Emang mereka pernah melihat surgaku? Jika kita minta surga, Allah nanya lagi wahal rauha, apakah mereka pernah melihat surgaku sehingga mereka meminta surga? Kira-kira kita pernah lihat surga nggak? Padahal kita tidak pernah lihat, tapi kita doanya pengen masuk surga kan ya. Makanya ketika dibilang itu, kenapa mereka mensucikan, mentasbihkanku, mentahlilkanku, mendengar ayat-ayatku? Emang minta apa? Begitu deh gampangnya. Wah, dia minta surga ya Allah. Wahal rauha. Itu mereka minta surga, emang pernah lihat surgaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bertanya, wahal rauha, apakah mereka melihat surga? Apakah mereka pernah melihat surga? Fayaquluna, maka si malaikat itu menjawab, la ya Rabb. Tidak ya Rabb. Sesungguhnya kita yang hadir di sini atau majlis manapun yang berharap masuk surganya Allah, la, tidak pernah melihat surganya Allah. Tidak pernah kan? Nah, ini kita secara umum. Kita tidak pernah melihat surganya Allah. Fayaqulu fakaifa law ra'uha. Nah, sekarang mereka belum melihat surganya Allah. Kita minta surga, maka Allah tanya, emang pernah lihat surga? Enggak, saya enggak pernah lihat surga. Mereka tidak pernah melihat surga ya Allah. Maka Allah tanya kembali, fakaifa law ra'uha. Wahai malaikat-malaikatku, bagaimana pendapatmu jika aku tampakkan, kata Allah, jika aku tampakkan, aku perlihatkan di mata mereka tentang nikmat yang berada di surga, apa yang mereka lakukan? Nah, surga kita. Ini kalau aku perlihatkan, bukan dimasukkan ke surga, baru diperlihatkan. Aku perlihatkan mereka tentang nikmat di surga, kira-kira sikap mereka bagaimana? Maka si malaikat ini menjawab, ya Rabb, demi Allah, demi kesucian, kemuliaan, keagungan Zat-Mu, seandainya jika engkau tampakkan nikmat surga, baru tampakkan belum masuk, jika engkau tampakkan nikmat surga kepada kita semua, maka pasti, gak pakai insya Allah, malaikat jutaan bilang, maka pasti sepanjang hidupnya ia gunakan untuk melakukan semua ibadah yang mendorong dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Kalau Allah perlihatkan, pasti setiap detiknya, sepanjang hidupnya, setiap menit, setiap jam selalu menggunakan kegiatan yang mendorong dia masuk ke dalam surganya Allah. Nggak mungkin dia lari dari hal yang menjauhkan dia dari surga. Itu sifatnya pasti. Karena kita tahu surga itu nikmatnya paling nikmatnya melebihi daripada dunia. Secara umum seperti itu. Sekarang begini deh. Kenapa bahasa malaikat ini pasti? Kalau engkau tampakkan nikmat surga sepanjang hidupnya, ngaji yang tadinya seminggu sekali, pasti mintanya bukan seminggu sekali, setiap detik ngaji. Jam 1 ngaji, jam 2 ngaji, jam 3 ngaji. Pokoknya minta ngaji terus aja. Ya, nggak mungkin ditinggalkan. Kenapa? Sekarang saya pakai muqabalah begini. Nikmat surga tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Intinya begitulah. Nggak bisa dibandingkan. Sekarang saya mau pakai ilustrasi seperti contoh upama ada orang dermawan, ada orang kaya dermawan. Ini kata orang kaya yang dermawan, dia bicara barang siapa yang ikut hadir di pengajian, maka satu orang saya akan berikan uang 10 juta. Berapa? Satu ngaji dapat 10 juta. Kalau sehari ngaji 2 kali berapa? Kalau sehari ngaji 3 kali berapa? 30 juta. Dikali sebulan berapa? Banyak. Gaji siapa? Pertanyaannya, berebut nggak kita Pak? Gaji cuma 5 juta yang berebut? Ya, 5 juta cuma numpang lewat doang itu. Ya, numpang lewat doang. Ya sisanya masih juta, yang 4 juta udah habis. Cicilan motor, cicilan mobil. Maka pasti pengen ditambah. Sedangkan nilai 10 juta jika dibandingkan dengan surganya Allah nggak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi bukan berarti antum jangan tanya, ini kan saya bicara majelis. Kalau gitu ngaji terus dong. Enggak. Orang kerja juga itu ibadah. Ya, itu kan babnya bab lain akhirnya. Ya, semua juga menjadi ibadah. Nah ini, itu pasti. Tapi sama, makanya sifatnya pasti. Lihat, tadi Allah tanya tuh, dari mana kamu? Dari majlis zikir, majlis ilmu.
Terus nemuin siapa? Orang yang mensucikanmu. Ngapa? Orang yang meminta kepadamu ya Rabb. Kenapa mereka minta? Apa yang mereka minta? Kata Allah nanya lagi. Mereka minta surgamu. Allah tanya lagi, emang pernah melihat surga? Belum ya Allah. Allah tanya lagi, bagaimana kalau saya perlihatkan surga kepada mereka? Maka pasti mereka berbondong-bondong melakukan kegiatan yang mendekatkan dia ke surga. Pertanyaannya, ini Allah nanya mulu ini. Ya begitu ya? Ya, orang ini yang begini ngajinya. Ini kan Tuhan nanya mulu kan ya? Mana kamu? Aduh, ini Tuhan mau nanya mulu ini ya? Ya, begini. Ya kita bahas. Karena kalau udah duduk bareng mah nggak ada yang tidak terbahas, tidak ada yang tidak selesai dengan orang Hindu, betul nggak? Iya, nggak ada, terbahas semuanya. Makanya saya bilang kalau punya kurang pintar sih, ya tidak kayak duduk dah bareng. Bengong dah. Apalagi berhadapan sama Kiai Aldo, wah udah dah, nggak bisa ngomong. Nah, ini Allah nanya mulu nih ya. Tuhan nanya mulu, dari mana kamu, dari mana? Ini Tuhan ini nanya, kita jangan memahami. Allah tanya ini jangan kita pahami. Allah nggak tahu Pak. Allah itu nanya tahu bukan tidak tahu. Ya tanya Ustaz Dede, istifham itu terbagi menjadi berapa? Wah banyak kan ya. Istifham tanjid, istifham tankid, taubih dan tawabih dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah itu bertanya dalam bentuk bertanya seperti contoh di Quran banyak. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apakah Allah tidak? Itu kan apakah itu makna pertanyaan ini? Nah, ketika Allah ini juga Allah nanya terus. Tuhan ini nanya bukan tidak tahu. Tahu Allah ditanya. Sebab kalau kita yakini Allah bertanya tidak tahu, secara hukum tauhid murtad itu. Hukumnya murtad. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dididik Allahu alimun basirun. Ya, Allah mengetahui diri kita, Allah mengetahui isi hati kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Tahu mati? Tahu nggak mati kapan? Allah tahu nggak? Berarti Allah lebih mengetahui dari apa yang kita ketahui. Yang kita nggak tahu Allah tahu. Maknanya seperti itu. Lalu kenapa Allah ini bertanya? Lalu timbul lagi pertanyaan. Nah kalau Allah tahu, kenapa Allah nanya? Kan begitu kan? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Jadi begini, saya ingin ini untuk memudahkan paham. Mohon maaf, ini bukan suul adab kepada Allah yang Maha Mulia, tapi untuk memudahkan itu tujuannya. Allah bertanya ini tahu, bukan tidak tahu. Lalu kenapa Allah tanya? Kalau Allah tahu, maka ini adalah salah satu metode Tuhan, metode Allah menjelaskan suatu ibadah itu dengan cara dialog, dengan cara bertanya. Contoh begini Pak, saya ilustrasikan seperti seorang murid dengan gurunya. Murid dengan gurunya. Katakan guru MI lah. Guru MI masuk di hari Senin. Ini mudah-mudahan Allah kasih paham buat kita. Jadi dipanteng ini kalau nggak paham ini jadi kacau nih pahamnya. Guru MI masuk di hari Senin memberikan tugas kepada muridnya. Kata si guru, nah besok hari Ina kamu saya berikan soal, saya berikan hafalan. Hafalkan huruf 1 sampai 2 dalam bentuk bahasa Arab. Wahidun 1, Isnainun 2, itu aja. Itu memberikan tugasnya di hari Senin. Dan tugas itu akan ditanya di hari Selasa. Kemudian Senin diberi tugas, pulanglah itu si murid ke rumahnya masing-masing. Lalu di hari Selasa dia masuk. Ketika dia masuk, dipanggillah muridnya, katakan si Fulan, Fulan, kamu maju ke depan. Muridnya ditanya sama gurunya, tugas yang hari Senin, Fulan, bahasa Arab nomor 1 itu apa? Dia jawab, Wahidun. Fulan, bahasa Arabnya nomor 2 itu apa? Isnainun. Pertanyaan saya, ini guru nanya tahu apa nggak tahu? Hah? Tapi kenapa dia tanya? Inilah cara mendidik seorang guru kepada murid. Ada kalanya dijelaskan, ada kalanya memberikan bertransfer ilmu dengan cara berdialog. Kenapa Allah tanya? Dari mana kamu? Ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi kenapa Allah tanya? Inilah cara Allah menjelaskan salah satu ibadah diantara dengan cara dialog, dengan cara bertanya. Paham? Jadi Allah tanya tahu apa nggak tahu? Guru nanya kepada murid tahu apa nggak tahu? Kenapa guru itu nanya? Itulah seorang guru mendidik muridnya.
dengan cara berdialog. Begitu juga pun Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada menjumpai itu seperti itu. Paham kira-kira ini? Jelas ya? Oke. Lanjut lagi. Kan lama kan? Saya mau kecengir soal ini. Mana hilang lagi. Pakai Pak, jadi intinya gitu. Sumaya kuluna kemudian sumaya kul wa mimma yastajiruna. Kemudian Allah bersumayakul, kemudian Allah bertanya kembali wa mimma yastajiruna ka wa a'lamu bihim. Makanya di sini hadisnya Allah nanya wa a'lamu, Allah tahu, Allah nanya tahu gitu. Wa mimma yastajiru wa a'lamu bihim. Mereka berlindung dari apa? Fayaquluna minan nar. Mereka berlindung ya Allah agar dijauhkan dari siksaan neraka-Mu. Fayaqulu, singkat saja ya. Fayaqulu, maka Allah bertanya kembali wahal ra'uha. Apakah mereka pernah melihat nerakaku, kata Allah, sehingga mereka berlindung tidak mau dimasukkan ke dalam nerakaku? Fayaquluna, maka si malaikat menjawab, la, mereka tidak pernah, kita nggak pernah melihat nerakanya Allah. Fayaqulu, maka bertanya kembali Allah, kaifa law ra'uha, hai malaikatku, bagaimana pendapatmu jika aku nampakkan siksaan neraka di hadapan mereka semua? Maka malaikat pun menjawab, ya Rabb, jika engkau nampakkan siksa nerakamu di hadapan mereka, belum dimasukkan, dinampakkan, diperlihatkan, maka pasti sepanjang hidupnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumayaqulu, kemudian Allah berkata, ini sudah singkat ya. Sumayaqulu, kemudian Allah berkata, apa Allah berkatanya? Ini bagi kita yang tadi semuanya yang baca tasbih, baca tahlil, dengan ilmu, akhirnya endingnya Allah bilang di depan atau di hadapan jutaan malaikatnya. Apa ucapan Allah, perkataan Allah di hadapannya? Tadi saya bilang dibanggakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikatku, saksikanlah ini oleh kalian, ini qad ghafartu lakum. Wahai malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian semuanya, ini qad ghafartu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis maulid. Alhamdulillah. Allah langsung ngomong di depan malaikatnya, saksikan oleh kalian, aku mengampuni semua dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan sebatas Allah mengampuni dosa itu, tapi Allah menyebutkan nama kita satu-satu di hadapan malaikatnya. Allah sebutkan nama Kohar, nama Denny, disebutkan dengan bangga tanpa terkecuali. Jangan tanya emang Allah kenal, jangan nanya begitu, itu kan dari Tuhan. Jadi panjang lagi urusannya. Ya, paham kira-kira? Itu disebutkan nama kita satu per satu oleh Allah di depan malaikat, karena Allah bangga dengan orang yang hadir di majlis ilmu dan zikir. Berarti di majlis adalah majlis kebanggaan Allah, majlis kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lucu ketika ada orang benci dengan majlis ilmu dan zikir, sama halnya dengan membenci majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benci dengan majlis ilmu sama dia benci kepada Nabi. Nah, kira-kira orang benci sama Nabi bagaimana hukumnya? Tapi kalau saya nggak ngomong, saya benci sama Nabi, membenci syariat itu sama membenci dengan Nabi. Paham? Paham. Itu maknanya. Makanya kalau bahasa saya punya guru, Kiai Muhammad Jahari itu selalu bilang begini, ente kalau mau ikut di belakang, kalau nggak mau ikut jangan ngalangnya saya di depan, karena masih aman. Kalau nggak mau ikut, diem aja, jangan komentar. Diem itu masih lumayan dah, tapi kalau komentar itu bahaya itu. Paham kira-kira? Maksudnya seperti ini. Kenapa para ulama mengatakan demikian tentang majlis ilmu? Karena majlis ini dibanggakan. Majlis mana aja? Pengajian di Rijal Ansor, pengajian di malam Senin. Hakikatnya mereka itu berada di majlis yang Allah rindukan. Sampai Nabi bilang itu adalah riyadul jannah. Itu adalah taman surganya Allah. Nah, paham ya? Nah, kemudian ketika si malaikat Allah menjawab, mengatakan aku ampuni semua. Terakhir, fayaquluna, malaikat itu menjawab, fayaquluna, kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah. Ini terakhir dulu, terpegel ya. Belum lama ini benar. Fayaquluna, kemudian mereka bertanya kembali kepada Allah, Rabbana inna fihim 'abdan khata'an jalasa ilaihim wa laysa minhum. Allah, ini si malaikat tanya lagi sama Allah, ya Rabb, tadi engkau telah mengampuni semua dosa-dosa orang yang hadir di majlis ilmu.
Rabbana inna fihim. Ya Allah, ini malaikat yang lapor nih. Kita pulang, dia pulang. Ya kan? Ih lo kan begitu, mati duluan dah kalau nggak percaya. Nah ribet saya nggak dibahasnya. Harus begitu kan? Pokoknya ini wajib percaya ini. Bukan percaya sama omongan saya, bukan. Ini hadis Nabi. Lu nggak percaya sama omongan gua, nggak percaya sama Nabi. Begitu aja udah. Kalau nggak percaya, dibaca kitab di depan saya. Katanya suruh baca kitab kuning, cuma nggak kuning ini. Dibilang putih kayak nggak putih ini. Ya. Orang Pak, saya sering ngobrol dengan beliau Pak Kiai Alwi. Kenapa sih orang itu pede menghukum karena dasarnya? Kalau nggak ada dasarnya emang enggak. Ke aja pakai Alwi ya. Itu bedanya. Nah, lihat. Rabbana inna fihim. Ketika si malaikat itu Allah bilang aku ampuni semua dosanya. Rabbana inna fihim inna abdan khata'an. Ya Rabb, Engkau ampuni semua orang yang duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu mana saja? Ya Allah, tetapi ada sekelompok orang jalasa ilaihim wa laysa minhum. Ini ada sekelompok orang duduk bersama dengan orang-orang yang hadir di majlis ilmu, tapi wa laysa minhum. Tapi mereka itu yang duduk bukan bagian dari kita. Artinya begini, dia duduk ini tujuannya bukan karena ngaji gitu deh. Duduk ini laisa minhum, tujuannya bukan untuk ngaji, bukan untuk sholawat. Dia duduk ini karena terpaksa. Ya umpama terpaksa tuh begini. Nggak di sini aja ya. Umpama di rumah kita punya hajat, teman kita datang soal ke Ustaz Dede. Ustaz Dede lagi ngadain acara. Beliau main ke rumah Ustaz Dede. Pas lagi ngobrol asik, pas ngeliat di belakang banyak jamaah. Kagak niat ngaji. Malah ngajinya lama banget. Dia mau bangun malu, dia malu banyak orang. Dia mau bangun malu. Akhirnya duduk juga dengan terpaksa karena mau bangun malu. Sama kayak di sini mau pulang malu. Ya akhirnya boleh dengerin juga dah sampai kelar. Ya. Itu maknanya laisa minhum tuh. Tujuannya enggak? Atau tujuannya laisa minhum. Dia duduk emang niat ngaji, tahu-tahu ngajinya lama, kakinya pegel, tahun begini mau gue kagak ngaji, gue kagak datang, lama banget. Nah ini kan laisa minhum ini. Tujuannya bukan Allah. Kalau itu masih mendingan rada Tuhanan itu mah, karena kelamaan doang. Ini mah duduk, tujuannya bukan ngaji, main, kagak tahu ada pengajian. Akhirnya duduk juga sampai selesai, pulang. Kalau tahu nggak ada ngaji mau gue kagak datang. Berarti kan ini terpaksa. Itu dilaporkan juga oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Tapi dia duduk sampai selesai. Sampai selesai karena Allah, enggak karena malu, bangun. Karena malu bukan karena, tapi sampai selesai. Jadi malunya itu, nah ketika dia duduk nih kata malaikat, ya Rob, yang model begitu, engkau ampuni enggak dosanya? Duduk dalam keadaan terpaksa mau pulang malu. Udah ketemu Ustaz Alwi, Ustaz Syabudi, Ustaz Dede, malu juga kan. Kalau Mas Ema kan baru kenal. Ya, kalau Mas Ema malu-malu ya nih. Laisa minhum. Itu yang model begitu, bukan niat ngaji itu, malu. Apakah itu juga engkau ampuni dosanya ya Rabb? Lihat jawaban Allah. Fayaqulu, maka Allah menjawab, wa huwa aydha qad ghafartu lahu. Luar biasa. Apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, wa huwa aydha qad ghafartu lahu. Dia yang duduknya karena terpaksa, dia yang duduknya mau pergi kagak jadi karena enggak enak. Qad ghafartu lahu, dia pun aku ampuni dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia terpaksa diampuni dosanya. Tadi sejarahnya dijelas oleh Syekh. Kenapa diampuni terpaksa duduknya? Karena lihat secara singkat seorang kalbun saja yang mendampingi, ya, betul ya. Ashabul Kahfi, yang kita tahu anjing itu secara hukum kita nggak bahas hikmah kenapa anjing itu haram, ya kan? Dia mendampingi orang soleh, tapi hakikatnya karena dia mendampingi orang yang baik, maka dia pun akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seekor anjing ikut kepada orang yang baik dimasukkan surga. Apalagi kita manusia yang lebih mulia daripada kalbun, yang lebih mulia daripada anjing, pasti masuk surga. Jelas kira-kira. Pas, jangan ragu, harus yakin. Anjing aja bisa, apalagi kita. Tapi kalau ngikut, ini mengikut kagak,
Ngacak ini bahaya di Fir'aun ini. Paham kira-kira? Tapi ngikut. Ya, makanya Mbah Mun mah gampang jawabannya. Siapa sih orang yang baik? Nggak mesti orang alim. Orang bodoh cinta dengan orang alim, resep sama orang yang pintar agama, dia termasuk orang ahli agama. Alhamdulillah. Dia mah gampang kan jawabnya. Nah itu. Jadi ternyata majlis ini sangat dibanggakan oleh Allah. Maka saya pribadi ketika datang, ya saya dukung orang ini majlis mulia. Ya masa nggak saya dukung? Yang kedua, saya punya guru dan orang tua saya, orang-orang tua saya juga kayak di Sopandi, juga sebagai Rofi Surya, Dewan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Apa salahnya? Ya kan, bahkan termasuk Hadrat Syekh Waliullah Haji Muhammad Jahari pun termasuk muharrir yang membela Laskar Islam, Hizbullah, Fisabilillah, dan besok haul pun saya kebagian tugas yang membacakan sejarah Waliullah Haji Muhammad Jahari. Jadi bisa didengar karena memang tugasnya. Saya pribadi. Nah itulah yang dengan adanya hadis ini ternyata semua keringat kita, letih kita, capek kita dibayar oleh Allah kontan dengan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk memotivasi ada ungkapan inna masyaqqata Nabi Muhammad. Inna masyaqqata ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna ladatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Ini buat kunci. Di dalam hikam dikatakan inna masyaqqata ta'ah. Keletihan dalam melakukan ibadah, capek, ngaji kan capek, kesemutan, pegel. Ya kan ya? Iya. Tidak boleh dusta di antara kita. Iya, pegel, capek, ya kan? Inna masyaqqata ta'ah, keletihan, kecapean melakukan ibadah, tadhabu, letih itu akan hilang. Capek itu akan hilang. Nanti kalau udah robana atina, sekarang mengantuk, pas robana atina seger. Betul nggak? Hilang nggak ngantuknya? Hilang. Kalau belum robana atina nggak hilang itu. Ya. Makanya Imam Hikam, inna masyaqqata ta'at, kecapean, keletihan melakukan ibadah akan hilang. Wa yabqa thawabuha, ingat, pahalanya tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capeknya hilang, ngantuknya pahalanya tidak hilang. Alhamdulillah. Lawan, bagian capek ge, bagian terpaksa ge, lebih baik kesemutan di tempat ngaji daripada di tongkrongan. Setuju? Lebih baik ngantuk di ngaji daripada seger di tempat tongkrongan. Karena capek kita hilang, tidur ge hilang, pahalanya yang tidak hilang. Tapi wa inna ladatal ma'as, kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan. Dengar ini. Kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan, kenikmatan dalam memfitnah orang, kenikmatan dalam menzolimi orang, tadhab, itu juga akan hilang. Tidak akan menghancurkan, menjatuhkan derajat dia, tidak akan mengurangi kemuliaan dia. Kenikmatan dalam maksiat. Wa yabqa iqabuha. Kalau yang tadi yang kekal pahala. Kenikmatan dalam maksiat pun akan hilang. Kita tipu orang 500.000 paling berapa hari, habis duitnya hilang. Kita ngomongin orang itu pergi, hilang. Kenikmatan ngomongin orang, tapi wajah buka iqabuha, yang tidak hilang adalah siksa atas perbuatan buruk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Itulah banyak sebetulnya jika di sini diungkapkan secara tafsiriyah, secara rinci. Semoga ini menjadi motivasi semangat kita semakin cinta ulama, cinta negara, yang dicinta majlis-majlis ini, karena majlis ini sungguh dibanggakan oleh Allah dan Nabi Muhammad dan dilakukan oleh guru-guru kita, ya guru kita semua. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dapat mengamalkan. Dari saya, mohon maaf. Ya, sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa yaj'alna min ibadis salihin wa yusallimuna min a'da'id din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.